Selamat malam, Bapak dan Ibu. Kita bertemu dalam bagian yang kelima. Hidup kita, bagian kelima. Bagaimana saudara? Kita akan menghayati hidup kita ini di bagian kelima ini saudara. Firman Tuhan saya ambilkan dari Habakuk pasal 3 ayat 4. Habakuk pasal 3 ayat 3, 4, 5 dan 6. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Amin. Nah saudara, kita akan merenungkan ini dengan kita berdoa lebih dulu supaya tahu apa toh hidup kita itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan kembali merenungkan sabdamu malam ini. Bagian kelima dari tema hidup kita akan kami renungkan bersama dengan Nabi Habakuk. Kiranya roh Tuhan menyelimuti kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lihat Nabi Habakuk menubuatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan akan datang dengan berkilau-kilauan, dengan cahaya yang memancar. Tetapi, nah ini yang kita katakan, tetapi didahului dengan penyakit sampar dan demam. Nah saudara, baru kemudian Tuhan, bukan hanya itu, tapi gunungnya pada meletus, bukit-bukit pada merendah. Artinya terjadi gunung yang meletus, bukit yang longsor, semuanya. Ingat ini. Nah, saudara, apa maknanya itu semua? Mari kita awali dulu dengan kita memuji Tuhan, kita segarkan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita, hidup kita ini. Dengan Kidung Jemaat 441, bait pertama dan kedua. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak
Puaslah jiwaku, hidupku berseri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan Nabi Habakuk ini luar biasa. Ingat saudara, di dalam kita menyongsong Natal, menyongsong datangnya Yesus, ya, di sini dikatakan Nabi bahwa didahului dengan penyakit sampar dan demam. Gunung-gunung hancur pada meletus, bukit-bukit pada longsor merendah semuanya. Apa maknanya bagi kita hari ini, bagi hidup kita hari ini saudara? Saudara, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang yang kedua kali. Tuhan pasti menjemput kita. Nah, karena itu kita harus siap. Ya, hidup kita ini harus siap setiap saat dijemput oleh Tuhan. Nggak usah takut. Hidup kita ini akan dijemput oleh Tuhan. Sekali lagi, nggak usah takut. Firman Tuhan katakan kepada kita, didahului dengan penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Pada waktu itu penyakit sampar penyakit yang sangat menakutkan, yakni penyakit kusta. Ya, penyakit kusta itu sama dengan penyakit sampar, penyakit yang jadi. Nah sekarang penyakit corona persis nubuatannya. Corona mendahului dalam perayaan Natal kita. Tahun kemarin kita masih bisa bersuka cita, tapi hari ini ketika kita akan merayakan Natal, corona mendahului kita. Bukan hanya corona, demam, panas, kita juga panas tinggi, makanya kita diukur suhu tubuh kita. Kalau di atas 37,5 harus waspada, kita pasti demam. Bukan hanya penyakit saudara, gunung meletus, Merapi, batuk-batuk, Lewoto menumpahkan, Semeru ikut-ikutan, semuanya. Longsor juga terjadi di mana-mana, banjir di mana. Di Italia, kota besar, di Roma, tanahnya longsor, banjirnya sampai ke gang-gang kota, jalan raya yang luar biasa. Kelaparan melanda di Ethiopia, bahkan di Afrika. Bukan hanya itu, di Australia luar biasa. Nah ini saudara, karena itu mari kita mempersiapkan diri. Ternyata hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Karena itulah maka Nabi Habakuk mengingatkan kita supaya kita ini persiapan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang mau menjadi persiapan kita saudara, supaya kita bisa menyongsong kehadiran Kristus, merayakan Natal Yesus di hati kita. Terutama itu ya, pujian kita mengajak kita untuk ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Jadi satu hal yang pokok, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Monggo Gusti masa borong menika gesang kula pasrah. Ini Tuhan hidupku. Silahkan Tuhan bentuklah aku, silahkan. Ini aku. Iya kan? Jadi saudara-saudara, tidak ada kata yang lebih indah kecuali kita pasrah sumarah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus waspada. Kita harus waspada, berdoa dan berjaga-jaga. Jelas di situ. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu didahului dengan penyakit sampar, didahului dengan demam, didahului dengan lindu, gunung meletus, longsor, banjir di mana-mana. Nah ini saudara, kita tahu kemarin
daerah Mboja, daerah Mijen itu kan dataran tinggi, lah kok banjir? Ini saudara, jadi sesuatu yang bagi kita sangat kita harus waspada sekarang ini, saudara. Penyakit terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, karena itulah maka mari kita berdoa dan berjaga senantiasa. Itulah hidup kita, saudara. Mari kita berdoa, berjaga, dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Maka kita akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh kepadamu. Kami berdoa senantiasa dan kami berjaga-jaga selalu bahwa kami menyongsong kedatanganmu, kehadiranmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan dosa dan kelemahan kami Bapa, yang seringkali kami melupakan Engkau, bahkan kami sengaja menjauh dari Engkau. Itu dosa kami Bapa. Biarlah kami melihat peristiwa-peristiwa alam ini menjadi bagian yang Tuhan pakai supaya kami tetap dekat kepadamu. Ampunkan dosa kami, ampunkan salah kami Bapa. Ajarkan kami untuk berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Doa ini Bapa, mampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Kami mohon doa kami ini, syukur kami, kepasaran kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan cinta kasih damai sejahtera Yesus dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Saudara, mari kita tutup dengan Kidung Jemaat 441 bait ketiga dan keempat. Tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul tak jatuh segera. Kendati demikian bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Terima kasih, sampai ketemu besok malam di bagian akhir hidup kita bagian ke-6. Amin.